Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita dan diminta kita untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan baru saja menjadi amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang sesungguhnya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat sekalian, kepada para istri-istri Rasulullah yang telah mendampingi Rasulullah di dalam perjuangan menyampaikan dakwah Islamiyah, sehingga sampai dengan hari ini dengan izin Allah dakwah itu telah sampai dan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala yang terbaik bagi para pembantu-pembantu risalah dakwah tersebut. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama dengan para wanita-wanita muslimah yang lainnya. Jadi Allah akan memberikan kemuliaan lebih dibandingkan dengan kemuliaan yang diberikan kepada para wanita muslimah lainnya, disebabkan kesabaran mereka mendampingi Nabi di dalam risalah dakwah ini. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah anugerah, di mana ada anugerah ini tidak mampu disyukuri oleh beberapa golongan dari kaum perempuan, sehingga Al-Quran menjadikannya sebagai contoh-contoh bagi orang-orang yang kafir, dan sebahagian perempuan yang mampu bersyukur diberikan contoh dan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Serta ada perumpamaan bagi seluruh semesta ini tentang orang-orang yang menjaga kemuliaan dan jati diri mereka. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-10, ke-11 dan ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ini dalam rupa kisah Al-Qur'an Karim. Kalau kita mau mengambil kesimpulan atau dari bahagian kisah-kisah Al-Qur'an, sebagaimana
bisa pula kita mengambil pelajaran dari sisi perumpamaan, atau disebut dalam bagian ilmu Al-Quran itu dengan teori amsalul Quran, contoh tamsilan dan perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Ini juga bagian dari metode yang ditempuh oleh Al-Quran untuk menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Sidang jamaah rahimakumullah, pada ayat yang ke-10 Allah berfirman di surat At-Tahrim, surat ke-66 bagi orang-orang yang di rumah kalau misal sempat melihat. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat atau menjadikan perempuan Nuh dan perempuan Lut, perempuan Nabi Nuh dan perempuan Nabi Lut. Kalau terjemah yang lebih sering kita dengar, Allah menjadikan istri Nabi Lut dan istri daripada Nabi Nuh menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang kafir tidak beriman. Jadi ada dua orang istri di sini. Pertama adalah istri Nabi Nuh alaihissalam dan kedua istri daripada Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina. Kedua perempuan ini berada di dalam pengawasan dua hamba kami. Yang kedua hamba ini adalah orang yang saleh. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Tetapi keduanya tidak bisa memberikan pembelaan kepada kedua perempuannya itu dari azab Allah. Kenapa tidak bisa? Karena sebelumnya fakhanatahuma, dua orang perempuan ini telah mengkhianati Nabi Nuh dan mengkhianati Lut. Jadi ada dua di sini penterjemahan, istri dan perempuan. Al-Quran menggunakannya dengan kata-kata imra'ah, perempuan, lalu diterjemah menjadi istri. Karena dalam Al-Quran itu ada beberapa mufradat atau suku kata yang dipakai untuk menyampaikan maksud pesan daripada istri itu. Ada kata nisa, ayat Al-Quran di surah Al-Ahzab. Tadi di awal sudah kita baca salah satunya. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa'. Hai perempuan Nabi, maksudnya hai istri Nabi. Hai para istri Nabi, kalian tidaklah sama derajat dan posisinya sebagaimana para perempuan-perempuan yang lain. Beda. Karena kalau mereka bertakwa, Allah kasih dua pahala. Kalau perempuan biasa yang bukan istri Nabi melakukan kebajikan, Allah kasih satu pahala. Jika pemahaman ditafsirkan misalnya satu pahala diberikan menjadi lipat ganda 10, maka istri Nabi menjadi 20. Ini terus logikanya, perbandingannya seperti itu.
Kalau dilipatkan menjadi 70 dan 70 menjadi 700, seorang istri Nabi melakukan kebaikan menjadi 140 dan kemudian ditingkatkan menjadi 1.400.000 dan seterusnya. Jadi berbeda tingkatan karena kesabaran berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesabaran untuk menjaga ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Kesabaran untuk tidak menyakiti perasaan Nabi, karena menyakiti perasaan Nabi lebih besar dosanya dibandingkan dengan menyakiti perasaan orang biasa. Kemudian juga kesabaran untuk hidup dengan pola sederhana yang diterapkan oleh Rasul atau seorang Nabi, sehingga akhlak dan kesopanan itu menjadi suri dan teladan bagi umatnya siapapun, baik yang datang pada masa itu dan yang datang kemudian. Sidang jamaah rahimakumullah, jadi ada kata nisa, istri. Kemudian ada juga kata azwaj, jamak daripada kata zaujun, juga istri bagi manusia. Kalau pada hal yang lain seperti pada binatang disebut dengan pasangan. Pada manusia juga boleh diterjemah pasangan. Ana wa zawji fil bait, saya beserta pasangan saya berada di rumah. Maksudnya dengan istri saya. Nah, di sini sudah ada 3 kata. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Maka 3 kata ini berbeda komponen dan maksud serta tujuan maupun nilai filosofi yang dikandung di dalam makna kata ini. Nah, pada surat At-Tahrim tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan Nuh dan perempuan Lut. Kenapa disebut kata perempuan, tidak dipakai kata zauj? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Tidak disebut daraballahu mathalan lilladzina kafaru zauja Nuh wa zauja Lut misalnya. Masalahnya tidak enak kedengar. Ini karena kita tak terbiasa mengucapkan itu. Jadi kalau sudah terhafalkan jadi terbiasa. Bukan itu masalah. Masalahnya adalah kata perempuan itu menurut Ibnu Al-Qayyim digunakan oleh Al-Quran karena tidak ada kesesuaian antara si istri dengan si suami. Tidak adanya makna al-musyakala wal mujanasa. Tidak ada makna al-iktiran di dalam pada 2 orang yang berada di dalam satu ikatan pernikahan ini. Nah, jadi Nabi Nuh orang yang taat. Perempuannya yang dimaksud adalah istrinya ini adalah orang yang maksiat. Nuh alaihissalam beserta Nabi Lut adalah nabi sekaligus utusan Allah, yang beliau tentunya orang yang dipilih oleh Allah dan memiliki tingkat keimanan yang sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara istrinya tidak demikian, bahkan menentang. Penentangan ini disebutkan langsung oleh Al-Quran, fakhanatahuma. Kedua perempuan ini mengkhianati lakinya. Istri Nuh mengkhianati Nuh,
Istri Lut mengkhianati Lut alaihi salam. Apa pengkhianatannya? Tidak mau ikut beriman dan tunduk kepada ajaran Nuh alaihi salam. Bahkan mengatakan kepada kaumnya yang kafir yang lainnya bahwa Nuh itu adalah seorang yang gila, terganggu akal pikirannya. Ini kata istri Nuh. Itu memang suamiku itu gila dia. Ngomong tak apa-apa. Kira-kira begitu. Ini pendapat ahli tafsir. Sementara istri Lut alaihissalam sudah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia pula membocorkan kunjungan daripada tamu-tamu Lut alaihissalam dari golongan para malaikat. Sehingga dengan bahasa lain dia memata-matai aktivitas daripada Lut alaihissalam dan kunjungan para tamunya, lalu menyampaikan keadaan yang terjadi dari kunjungan itu kepada kaum, sehingga para kaum yang melakukan homoseksual, kejahatan-kejahatan seksual itu datang memaksa Lut untuk menyerahkan tamunya. Artinya mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada lakinya. Jadi kepada suami. Kenapa disebut laki? Karena memang Al-Quran menggunakan kata imra'ah. Ya, imra'atu Lut, imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Lalu kemudian ayat selanjutnya jamaah rahimakumullah. Ya, karena dia mengkhianati ini, kisahnya kita tahu di akhirnya waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada dua perempuan ini, yaitu istri Nuh dan istri Lut, masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang memasukinya. Nabi Nuh, Nabi Lut dalam surga, dia dalam neraka. Jadi ketidaksesuaian, ketidaksepadanan sifat, perilaku, aktivitas, ketidaksepadanan secara maknawi hati ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga digunakan sebagai sebuah kata untuk melambangkan dan memaknai maksud dan tujuan itu. Lalu pada ayat yang kedua, wa daraballah, ayat yang ke-11 maksudnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat perempuan Fir'aun, kalau di Quran terjemah istri Fir'aun, perempuan Fir'aun sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman. Kenapa menjadi contoh? Karena keteguhan dan kesabarannya mempertahankan prinsip kebenaran. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku rumah di surgamu. Maksudnya di sisi Allah, yaitu di surga. Wa najini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kelakuan Fir'aun, dan selamatkan pula aku dari orang-orang yang zalim. Nah, kenapa dipakai kata perempuan juga di sini? Padahal kita ketahui istri Fir'aun atau perempuan Fir'aun itu adalah yang dimaksud di sini Asiyah binti Mazahim, atau sering juga disebut dengan Asiyah imra'atu Fir'aun.
Asiyah perempuannya Fir'aun. Fir'aun lakinya Asiyah. Nuh lakinya perempuannya Nuh, istrinya maksud. Nah, begitu seterusnya. Karena tidak ada kesesuaian. Asiyah adalah seorang yang beriman, Fir'aun adalah seorang yang ingkar. Maka ketidaksepadanan, ketidak ada kesesuaian antara keduanya, Allah pisah penggunaannya dengan kata imra'ah, dengan kata mar'ah. Ini dalam Al-Quran dipakai seperti itu. Kita kembali kepada kisah sebentar. Bagaimana kisah daripada Asiyah? Sebentar saja. Asiyah ini adalah perempuannya Fir'aun. Hidup dalam gelimang harta dan kekuasaan. Dia punya power. Karena memang istrinya Fir'aun. Tetapi di dalam istana Fir'aun, atau yang terintegrasi dan punya akses ke istana Fir'aun, orang-orang yang beriman kepada dakwah Nabiullah Musa dan Harun alaihissalam. Salah satu dari mereka adalah yang kita kenal dengan sebutan Masyitah, seorang penyisir keluarga Fir'aun, yang menyisir rambut keluarga Fir'aun, anaknya atau siapapun yang diperintahkan untuk disisir dan dipersiapkan tata riasnya. Tampilan di dalam istana itu kan harus betul-betul bonafit, gagah, agung. Kalau perempuan begitu apik, ya, sehingga tetap suasana suasana aristokrasi itu tetap nampak itu. Jamaah rahimakumullah, ketika menyisir, sisir itu terselip dan terlepas dari tangannya lalu jatuh. Ini hal biasa, kita juga pernah seperti itu. Tapi memang kehendak Allah demikian. Ketika jatuh, istri Khazin, beliau mengucapkan ta'san liman abida ghairallah. Celakalah orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Didengar oleh putrinya Fir'aun, apa kau bilang? Apa kau punya Tuhan selain Fir'aun? Ya, Tuhan yang aku sebut itu adalah Tuhanku, Tuhan engkau, Tuhan Fir'aun, bahkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan macam-macam ku adukan kepada sang ayahku nanti. Silahkan. Ini Masyitah. Lalu sampai berita pengaduan itu, Masyitah dipanggil, ditanyakan, dan dengan sigap dia tetap menjawab dengan jawaban yang konsisten sama. Tuhan Musa, Tuhan Harun, Tuhan diriku, Tuhan engkau, Tuhan langit dan bumi, pemilik segalanya, penciptanya, pengawasnya, dan seterusnya. Dia menjelaskan, tukar, cabut kata-kata engkau, tak mau. Aku bunuh anakmu dan keluargamu semuanya. Kalau engkau tak cabut kata-kata, silahkan. Engkau adalah pengambil keputusan di dalam kehidupan dunia, tidak untuk diriku dan hatiku, karena diriku dan hatiku telah kuserahkan kepada Allah. Aku mencari keabadian akhirat serta immortality, hidup yang ada di sana, di sisinya, kekal abadi selamanya. Ini terus terjadi dialog, walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan dialog yang seperti ini, tapi nanti di dalam hadis-hadis dan kabar-kabar yang lain.
Singkat cerita jamaah rahimakumullah, kemudian ditangkap anaknya yang pertama, lalu kemudian disiksa di depan Masitah. Masitah masih tetap tegar sampai kepada sang bayi. Sebelum direnggut dari pangkuan sang ibunda, bayi itu berkata karena menangkap rasa sedih dan keraguan pada dirinya, "Amah, jangan ragu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Amah." Dan seterusnya. Nah, ucapan sang bayi ini nanti diabadikan oleh Rasulullah di dalam hadis. Ada beberapa orang yang berbicara ketika masih bayi. Termasuk salah satunya adalah putranya Masitah yang masih bayi berbicara. Ada putra Maryam, Isa al-Masih, juga ada sahibu Jurej. Ketika Jurej seorang ahli ibadah dituduh dengan tuduhan keji, lalu kemudian dituduh bahwa anak bayi yang lahir itu adalah hasil hubungan gelap, dipegang di perutnya, "Ya ghulam, man abuk?" "Hai nak, bayi, tolong sebutkan siapa bapakmu." Maka dengan izin Allah, anak itu berbicara, "Bapakku adalah penggembala kambing yang ada di tempat engkau beribadah." Dia Dia letakkan kambing di dekat tempat beribadahnya Jurej ketika malam hari. Dia yang melakukan berzina dengan perempuan lalu menuduh Jurej. Itu diantaranya. Nah, sidang jamaah rahimakumullah, ucapan sang bayi ini didengar oleh Asiyah binti Mazahim, perempuannya Fir'aun. Dia takjub, kok bayi bisa berbicara? Allah membuka batinnya. Lalu kemudian si bayi mengatakan, "Wahai Ama, engkau telah dipersiapkan oleh Allah sebuah rumah di surga yang luas, indah." Lalu kemudian Asiyah, Masitah melihat ke atas, terlihatlah rumah yang indah, betul-betul indah. Rumah di surga diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Asiyah pun mengikuti pandangan daripada Masitah, dia juga sempat melihat itu. Maka ketika ditangkap sang istri ini oleh lakinya, disiksa, "Engkau mempermalukan suamimu. Orang lain kubilang tidak beriman, malah orang yang tidur bersamaku kok malah beriman. Ayo, tinggalkan iman terhadap Tuhannya Musa dan Harun." Tak. "Aku siksa engkau karena mempermalukan kerajaan." Silakan. Kamu adalah penguasa dunia. Lanjutkan. Tak masalah bagiku. Lalu kemudian dibuatlah tiang yang ditancapkan ke bumi, diikat tangan keduanya dan kaki dilebarkan. Dipesankan kalau dia masih tidak mau menarik kata-katanya, lemparkan dia dengan batu yang besar. Disuruh kepada pengawalnya, lempar. Dipaksa, tapi dia tidak mau. Nah, ketika disiksa itulah dia berkata, "Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah." Ya Tuhanku, bangunlah aku rumah di sisimu di surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkan aku dari golongan orang-orang yang zalim. Ini diminta. Rumah sudah pernah dilihat bagi Masitah, dia juga ingin punya, karena dia melihat kebenaran yang hakiki. Lalu kemudian selamatkan aku dari Fir'aun dan kelakuan Fir'aun serta orang-orang yang zalim. Bisa saja dengan disiksa kita hilang kendali, lalu tidak sabar. Ketidaksabaran itu mengantarkan kita kepada kemurtadan.
Dia berlindung agar tidak terjadi hal seperti itu. Makanya perlu sekali kesabaran. Orang kita sekarang di Aceh secara umum sudah kurang sabarnya. Sudah kurang. Di jalan seruduk terus. Ada kesempatan orang di traffic light itu, di lampu isyarat, lampu merah kalau kata orang biasa. Ini tidak mau bersabar, banyak yang seperti itu. Antri juga demikian, tidak mau. Main potong-potong, yang penting selesai untuk sendiri, orang lain mau lama-lama terserah. Padahal orang lain sudah duluan, atau kesempatannya diberikan pada orang lain. Karena kita tidak terdidik, malah kalah dengan provinsi-provinsi lain. Kalau di tempat lain sudah menjamur kata itu. Coba lihat itu, di truk-truk ditulis, sabarlah. Di Medan sendiri orang-orang Medan, sabarlah, sabar sebentar, sabarlah. Kata itu sudah biasa. Tempat kita enggak. Kita ngomong sama orang di rumah, ketika dia nyeruduk, prehlehai. Memang maknanya sabar juga, tapi tidak terbiasa mengucapkan kata sabar. Prehleh. Kalau bahasa Indonesianya, kasih sulang anak ada 2 orang, seorang istri, anak rebutan, lalu pukul adiknya. Tunggu dulu. Rebutan aja kerjanya. Kenapa tidak tunggu? Dimarahi. Tapi saya dapati orang-orang keturunan dari India kah, sudah lama tinggal di Medan atau di provinsi Sumatera Utara, lalu mereka pindah ke Aceh mencari nafkah di sini, Muslim. Ketika anak-anaknya meminta membuat mainan lalu direbut oleh anak, sabarlah dek, sabar katanya. Bahasa yang digunakan itu. Kita sudah jarang. Sampai kepada kita punya kedudukan posisi, tapi ketika di acara resepsi perkawinan pun malas kita antri. Kalaupun ada antri itu dipaksa sebentar, tiba-tiba silap orang lain, cerp, dia nyelip terus. Tidak ada kesabaran kita. Itu baru belum ada tekanan, apalagi ada pressure. Kalau ada tekanan, habislah. Sebelum sampai ke tingkat tekanan diberikan gratifikasi. Ini tolong lakukan ini. Kita belum siap. Nah, jemaah rahimakumullah, Asiyah binti Mazahim ditekan, dipaksa, disiksa. Dia tetap konsisten pada pendiriannya. Rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Disebutkan duluan indak. Ya Tuhanku, bangun bagiku di sisimu sebuah rumah di surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun serta perbuatannya, serta selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Itu. Yang kedua, yang ketiga maksud kami, ayat yang ke-12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah kasih perumpamaan lagi, perempuan lainnya, yaitu Maryam, putri daripada Imran. Ini yatim piatu, meninggal ibu dan ayahnya ketika masih kecil, lalu tidak ada yang mengurus. Para keluarga dan tetua dari Bani Israel membuat undian, siapa yang akan mengurus Maryam. Undian itu jatuh kepada Zakaria. Jadi mereka rebut-rebut untuk mendapat pahala, bisa memberikan kafalah atau pengasuhan atau hak asuh kepada anak yatim piatu ini. Semua rebut-rebut mereka. Zakaria itu langsung pamannya, aturan diambil terus kan. Tapi tidak, yang lain juga harus. Itu adat dan resam yang berlaku sama mereka. Menurut titah yang diajarkan oleh agama waktu itu, mesti kita undi siapa yang berhak. Diundilah.
Maka Allah menghendaki jatuh undiannya kepada Zakaria alaihissalam. Padahal Nabi Allah Zakaria dalam keadaan keterbatasan juga secara finansial, secara ekonomi. Tapi demikian Allah mempersiapkannya. Nah, dia ini, yaitu Maryam ini, menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak terpolarisasi dengan keadaan, apalagi sampai melakukan hal-hal keji yang terjadi di sekitar masyarakat dan komunitas yang ada pada waktu itu. Sehingga Maryam ini kemudian hari disebut dengan perempuan suci. Ya. Dipilih oleh Allah menjadi ibunda Maryam. Didatangi oleh malaikat Jibril, ditiupkan ruh ke dalam dirinya. Arti ruh berarti adalah perintah-perintah Allah. Kalimat kun fayakun, jadilah anak, dan seterusnya. Ada beberapa penafsiran. Ini nggak terganggu karena tadi saya ketelan permen. Ketika masih di luar cepat-cepat masih ada permen ketelan. Sehingga nanti jangan gelisah teman-teman. Ini bebek covid ini ada loinan ketelan permen barusan. Waktu di tangga, sehingga tadi lama saya agak mengangkat takbiratul ihram karena mukema inu kalian wiyunun Pak Nai. Kita tren gede tinggal aja ke masbuk. Jadi sidang jamaah rahimakumullah. Nah, ini di antara kisah Al-Quran. Maka kalau kita mengambil satu pesan tadi, bahwa ada kata-kata yang dipilih di dalam Al-Quran yang khusus memaknai makna yang sangat filosofis, mendalam. Di sini digunakan ini. Kita lihat lagi ayat lain misalnya sebagai percontoh perbandingan saja. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka siapa itu Abu Lahab. Lalu kenapa disebut tidak pakai istri juga? Dipakai wamra'atuhu, dan perempuannya Abu Lahab itu. Maksudnya istri. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Yang membawa kayu bakar, ingin bakar rumah Rasulullah. Atau maknanya beliau mengumpulkan kayu bakar, nanti di akhirat beliau mengumpulkan kayu bakar. Kenapa dipakai? Padahal sama tuh. Abi Lahab adalah orang kafir, istrinya juga orang kafir. Kenapa juga dipakai imrah? Karena melihat kepada ketidaksepadanan mereka di kampung akhirat nanti. Jangan pikir mereka di dunia bisa sama-sama untuk memusuhi Nabi, nanti di akhirat mereka sama-sama di dalam neraka enak-enak. Enggak. Mereka akan merasa disiksa dan mereka akan jadi musuh. Gara-gara kah harus aku sedot. Itu kata suami. Hanam pucap. Ilo hanaru idron ci ulai kawan. Jadi saling memusuhi nanti. Tidak ada kesesuaian, kesepadanan lagi nanti. Jadi tidak ada musyakalah, tidak ada mujanasah di antara keduanya. Jamaah rahimakumullah. Sementara kepada orang beriman tidak dipakai itu. Kalau istri Fir'aun tadi, istrinya beriman, Fir'aunnya tidak sesuai juga. Maka kesepadanan itu ditunjukkan oleh kalimat lain. Kalau dalam menggambarkan keadaan orang-orang beriman atau berbicara Allah dengan maksud untuk orang beriman tadi. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabiullah, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, bukan katakan kepada perempuanmu, bukan. Katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, untuk menjulurkan, menutup, memakai hijab. Ini surat Al-Ahzab juga. Tadi kita baca wahai para istri Nabi. Tidak boleh kita terjemah wahai para perempuan Nabi. Karena penggunaan kata nisa. Bisa juga azwaj. Wa qul li azwajika wa banatika.
Azwaj itu pasangan kamu atau istri. Itu juga yang digunakan karena ada kesesuaian di antara keduanya. Orang beriman seharusnya seperti itu. Maka di akhirat nanti walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Tidak digunakan kata yang lain. Digunakan kata azwaj. Orang-orang ahli surga itu bagi mereka di surga nanti akan diberikan pasangan-pasangan yang suci, bersih. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal abadi di dalamnya. Jadi yang sesuai. Untuk binatang juga dipakai. Saya surah Al-An'am nanti ayat 143 boleh dilihat. Ya. Tentang thamaniyatu azwaj. Ya, ada 8 pasangan. Apa 8 pasangan itu? Karena orang kafir mengharamkan dan menghalalkan sesuai dengan nafsu mereka. Al-Quran turun menanyakan, yang mana yang kalian haramkan itu? Ada 8 pasang. Maksud 8 pasang, 8 buah binatang ternak terdiri dari 4 pasang. Sepasang 2 buah, 2 ekor lalu menjadi 8 ekor. Apa saja itu? Disebutlah. Ada ad-dha'n, ada ma'iz. Jadi ada domba, ada kambing. Itu disebut. Nanti pada ayat selanjutnya ada disebut tentang onta dan sapi. Maksudnya mana? Sapi betina, sapi jantan 1 pasang, kemudian onta betina, onta jantan 2 pasang, kemudian ada biri-biri betina dan jantan, itu pasangan ketiga, kemudian ada kambing jantan, kambing betina, pasangan. Kenapa sesuai? Karena memang kambing sesuai dengan kambing. Jadi ada kesesuaian. Maka digunakan kata yang sama. Berarti jamaah, ketika kita tidak sesuai dengan pasangan kita, maka kita lebih jelek dan lebih rendah dibandingkan dengan pasangan binatang. Terakhir pesannya adalah Allah mengambil perumpamaan ini dan menjadikan kaum perempuan untuk menjadi suri dan teladan, baik dalam kebenaran maupun dalam kebatilan. Sebagai contoh, maka oleh sebab itu kita sendiri di rumah dalam hidup keluarga, kalau dapat nasihat dari istri, terima. Nasihat dari perempuan kalau kita bisa dapat, jangan angkuh menerimanya. Apalagi zaman sekarang banyak orang ngecat nasihat macam-macam. Kita baca, siapa yang kirim tuh? Oh, ini ustazah. Puji-puji. Tidak boleh begitu. Jadi kalau Al-Quran mengambil kaum perempuan menjadi contoh bagi kita dalam 2 sisi yang berbeda, kita seharusnya apabila mendapatkan nasihat juga dari mereka, kita terima dengan sepenuh hati. Bahkan kita sudah menjalaninya. Guru-guru kita dari semenjak kecil banyak dari kaum perempuan. Semoga demikian bermanfaat bagi kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.